Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal SKB CPNS untuk guru PPKN. Nah, ini sudah part 13 ya teman-teman. Jadi yang terakhir saya upload itu adalah part 12. Jadi di judulnya itu salah. Harusnya di situ part 12 bukannya part 11 ya teman-teman. Oke, jadi bagi kalian yang belum menonton part 1 sampai dengan part 12 itu silahkan cek di playlist, nanti linknya saya simpan di description box. Begitu juga untuk soal-soal dan pembahasan mengenai kemampuan pedagogik guru bisa kalian cek di sana dan dipelajari ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas ke soal nomor 1. Pancasila mempunyai nilai-nilai yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Pancasila juga memiliki nilai apakah A. fundamental, B. instrumental, C. material, D. spiritual, atau yang E. filsafat. Nah, teman-teman, jadi yang paling tepat di sini adalah yang option B, instrumental. Jadi Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai nilai-nilai dasar atau cita-cita dan tujuan yang tetap dan tidak akan berubah sepanjang masa sesuai dengan fungsinya sebagai pandangan hidup bangsa. Namun Pancasila juga mempunyai nilai instrumental atau pengembangan dan pengamalan yang dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Jadi yang paling tepat adalah nilai instrumental ya. Soal nomor 2, pemilihan umum merupakan penyerahan hak dari rakyat kepada pemerintah dengan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun. Makna pernyataan tersebut sesuai dengan apakah A. hak pilih pasif, B. asas langsung, C. prinsip demokrasi, D. hak pilih aktif, atau yang E. aturan kampanye. Nah, untuk soal nomor 2 yang paling tepat adalah ya yang D, hak pilih aktif. Nah, jadi teman-teman, pemilihan umum merupakan penyerahan hak dari rakyat kepada pemerintah dengan tidak dapat diwakilkan kepada siapapun. Makna pernyataan tersebut sesuai dengan hak pilih aktif atau hak untuk ikut dalam pemilihan umum. Nah, jadi hak pilih aktif adalah hak untuk memilih wakilnya yang akan duduk dalam badan-badan perwakilan rakyat. Adapun syarat-syarat hak pilih aktif yaitu yang pertama, warga negara yang sudah genap berusia 17 tahun atau pernah menikah. Yang kedua, telah terdaftar dalam daftar pemilih. Ketiga, bukan bekas anggota organisasi terlarang atau PKI termasuk organisasi massanya. Yang keempat, bukan orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Kelima, tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Keenam, tidak sedang menjalani hukuman penjara. Dan yang terakhir, tidak sedang dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Nah, sedangkan kalau hak pilih pasif atau hak dipilih adalah hak untuk dipilih menjadi anggota badan-badan perwakilan rakyat. Syarat-syarat dari hak pilih pasif ini adalah yang pertama, warga negara yang sudah berusia 21 tahun dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia dan dibuktikan dengan KTP atau keterangan dari lurah atau kepala desa tentang alamat yang sebenarnya. Ketiga, dapat berbahasa Indonesia, dapat membaca dan juga menulis. Yang keempat, berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau berpengetahuan sederajat atau berpengalaman dalam bidang kemasyarakatan. Kelima, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Dan yang terakhir adalah bukan bekas anggota organisasi terlarang, yaitu PKI termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau tidak langsung G30 SPKI atau organisasi terlarang lainnya. Yang paling tepat berarti adalah choice yang D.
Lanjut ke soal SKB Guru PPKN nomor 3. Interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan masyarakat. Apakah A. Elit, B. Birokrat, C. Petani, D. Buruh, atau yang E. Tradisional? Nah, teman-teman, kalian juga bisa ikut menjawab seperti biasanya ya. Jadi, kalian bisa mikir-mikir dulu choice yang paling tepat itu yang mana dengan cara videonya bisa di-post. Nah, kalau misalnya kalian sudah mendapatkan pilihan jawaban yang tepat, kalian bisa langsung cocokkan jawabannya dengan videonya langsung di-play kembali. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini yang paling tepat adalah ya yang B ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, interaksi masyarakat yang berorientasi ke atas itu sangat mementingkan hubungan yang formal dan bersifat impersonal. Nah, gambaran tersebut merupakan etos kebudayaan dari masyarakat birokrat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 4. Kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai kursi terbanyak di parlemen disebut dengan kabinet. Apakah A. Partai, B. Koalisi, C. Nasional, D. Parlementer, atau yang E. Presidensial? Nah, jadi yang tepat di sini adalah choice yang B. Koalisi. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan susunan personalianya, kabinet dihubungkan dengan perimbangan suara yang ada dalam parlemen dan dibedakan. Yang pertama adalah kabinet partai, yaitu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari satu partai yang menguasai suara terbanyak di parlemen. Yang kedua, kabinet koalisi, yaitu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari beberapa partai yang secara bersama-sama menguasai suara terbanyak di parlemen. Yang ketiga, kabinet nasional, yaitu kabinet yang menteri-menterinya berasal dari seluruh partai yang punya perwakilan dalam parlemen. Lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Masyarakat berketuhanan. 2. Masyarakat tanpa kelas dan negara. 3. Seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oleh penguasa. 4. Pemerintah wajib melindungi warganya. 5. Pemerintah dari, oleh, dan untuk rakyat. Pernyataan tersebut yang sesuai dengan ciri-ciri masyarakat yang menganut ideologi sosialisme yaitu nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 4 dan 5, atau yang E. Semua benar. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah yang B, 2 dan 3, yaitu ciri-ciri masyarakat ideologi sosialisme adalah masyarakat tanpa kelas dan negara serta seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oleh penguasa. Nah, jadi teman-teman, ada 3 ciri-ciri masyarakat yang menganut ideologi sosialisme. Yang pertama adalah masyarakat tanpa kelas dan negara. Yang kedua, seluruh tata kehidupan ditentukan dan diatur oleh penguasa, serta pemerintahan bersifat diktator proletariat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal berikut ini kecuali A. Fanatik golongan, B. Ekstremisme, C. Chauvinisme, D. Sukuisme, atau yang D. Patriotisme. Oke, jadi sudah jelas ya dari choice ini otomatis karena yang ditanyakan adalah kecuali, berarti jawaban yang tepat adalah yang E, patriotisme. Nah, jadi dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal antara lain fanatik golongan, yaitu sikap eksklusif ekstrim terhadap golongan tertentu. Yang kedua, ekstremisme, yaitu sikap merasa dirinya paling benar, baik, sempurna, sehingga kecenderungan menjatuhkan orang lain. Ketiga, chauvinisme, yaitu suatu sikap atau paham yang menganggap negaranya yang paling baik sehingga menganggap rendah negara lain. Yang keempat, sukuisme, yaitu sikap yang menganggap sukunya yang paling benar. Nah, sedangkan kalau sikap patriotisme ini atau cinta terhadap tanah air hendaknya ditumbuh kembangkan sejak dini.
Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Inflasi. 3. Deflasi. 4. Suku bunga SBI. 5. Harga BBM. 6. Produksi minyak Indonesia. Indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN ditunjukkan oleh nomor apakah A. 1, 2, 4, B. 1, 3, 5, C. 245, D. 356, atau yang E. 246. Oke, jadi untuk soal nomor 7 ini yang paling tepat adalah choice yang C. 2, 4, dan 5, yaitu inflasi, suku bunga SBI, dan juga harga BBM. Nah, jadi teman-teman, indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, kedua inflasi, ketiga nilai tukar, 4 suku bunga SBI, 5 harga minyak internasional, dan yang terakhir adalah produksi minyak Indonesia. Jadi yang tepat adalah memang choice yang C. Kita lanjut ke soal nomor 8. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi merupakan pengertian dari apakah A. Dana bagi hasil, B. Dana alokasi umum, C. Dana perusahaan daerah, D. Dana perimbangan, atau yang E. Dana APBD. Nah, oke teman-teman, jawaban yang tepat adalah ya tentu saja adalah yang perimbangan. Nah, jadi dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi merupakan pengertian dari dana perimbangan. Sedangkan dana bagi hasil atau DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Kemudian dana alokasi umum atau DAU adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan pemerintah pusat kepada setiap daerah otonom, provinsi ataupun kabupaten dan kota di Indonesia yang setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. Jumlah keseluruhan dari dana alokasi umum ini ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto dan ditetapkan dalam APBN. Kemudian, anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Isi Pancasila yang tetap dan dapat berlaku di mana saja, tidak hanya untuk bangsa dan negara Indonesia, tetapi bagi bangsa-bangsa lain dengan ciri khusus tertentu, sehingga secara umum dapat disusun arti Pancasila secara kolektif, seperti pelaksanaan dalam kedudukannya dasar filsafat negara atau sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara, merupakan isi Pancasila yang bersifat apakah yang A. Abstrak, B. Objektif, C. Umum, D. Norma hukum, atau yang E. Secara universal. Ya, di sini jawaban yang tepat adalah choice yang C, yaitu umum. Nah, jadi nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal karena tidak memihak pada suatu hal tertentu melainkan mengayomi dan mencakup keseluruhan nilai kehidupan karena Pancasila dibentuk berdasarkan oleh kepribadian bangsa. Selain itu, isi Pancasila yang tetap dan dapat berlaku di mana saja tidak hanya untuk bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain dengan ciri-ciri khusus tertentu, sehingga secara umum dapat disusun arti Pancasila secara kolektif sebagai pelaksanaan dalam kedudukannya dasar filsafat negara
atau sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara. Jadi yang paling tepat tentu saja adalah choice yang C. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum.